Di video kali ini kita akan belajar tentang eksponen. Ada yang tahu apa itu eksponen? Ya, eksponen sederhananya adalah bilangan berpangkat ya, teman-teman. Aku tulis di sini, bilangan berpangkat. Berpangkat. Nah, seperti ini ya. Bentuknya seperti apa? Seperti ini ya. Misalkan kita punya 2 pangkat 3. Nah, aku yakin teman-teman udah tahu lah bentuk berpangkat atau eksponen seperti ini ya. Ini artinya apa? Artinya 2 kali 2 kali 2. Jadi perkalian berulang. Nah, ini tiganya ini sebanyak ini ya. Jadi kalau 2 pangkat 3 artinya perkaliannya berulang 3 kali. Seperti itu teman-teman. Ya, jadi ini 3 kali. Oke, jadi nilainya berapa? Ya, 8 ya. Nah, hati-hati, ada yang keliru biasanya seperti ini. 2 pangkat 3 diartikan 2 kali 3. Nah, ini salah ya teman-teman. Nah, hati-hati. Nah, jadi kita bisa tuliskan bentuk umum dari eksponen atau bilangan berpangkat seperti ini. A pangkat N. Oke, di mana A-nya di sini itu adalah bilangan pokok atau basis ya. Jadi disebut bilangan pokok ya, pokok atau basis ya. Aku biasanya pakai basis karena lebih ringkas gitu ya daripada bilangan pokok. Nah, kemudian N-nya di sini disebut pangkatnya. Oke, ini pangkat. Nah, definisi dari A pangkat N di sini yaitu A kali A ya, seperti sebelumnya perkalian berulang sebanyak N faktor. Oke, sebanyak ini teman-teman. Ya, sebanyak N faktor. Oke, jadi di sini misalkan kita punya 3 pangkat 4 ya, berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 faktor seperti itu ya teman-teman. Simpel kan? Nah, jadi pengertian atau definisi dari eksponen seperti ini ya teman-teman. Berikutnya kita akan belajar tentang sifat-sifat dari eksponen atau bilangan berpangkat. Oke, sekarang kita lanjutkan belajar tentang sifat-sifat eksponen. Nah, jadi di sini nanti akan ada beberapa sifat-sifat dari operasi hitung untuk eksponen ya atau bilangan berpangkat. Nah, ini akan kita bahas satu-satu. Yang pertama, kita akan bahas sifat yang seperti ini teman-teman. Jadi misalkan kita punya sebuah bilangan berpangkat ya. Misalkan 2 pangkat 4 ya. 2 pangkat 4. Kemudian kita kalikan dengan bilangan berpangkat lagi yang basisnya sama atau bilangan pokoknya sama. Misalkan 2 juga tapi pangkatnya 3 gitu ya. Nah, jadi kita bisa langsung sederhanakan bentuk perkalian bilangan berpangkat ini menjadi 2 kali 4 tambah 3. Jadi pangkatnya tinggal ditambah aja ya. Jadi ini jadi 2 pangkat 7. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, syaratnya adalah asalkan di sini basisnya sama ya. Bilangan yang dipangkatkan sama. Jadi kalau bentuknya perkalian kita bisa langsung jumlahkan pangkatnya ya. Jadi kalau aku tulis sifatnya jadinya seperti ini. Jadi A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N. Nah, ini hasilnya adalah A pangkat M plus N. Nah, di mana di sini syaratnya A-nya itu nggak boleh sama dengan 0. Kemudian M sama N ini adalah bilangan bulat. Aku tulis gini ya, elemen bilangan bulat. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, jadi kita bisa apply atau gunakan sifat ini. Ya, simpel banget ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah misalkan kita punya seperti ini teman-teman. Sama, kita punya bilangan berpangkat, tapi nggak kita kali, kita bagi gitu ya. Jadi kita bagi seperti ini. Nah, basisnya sama-sama 2 juga. Nah, seperti ini. Nah, ini langsung bisa kita kurangkan pangkatnya ya. Jadi ini 2 pangkat 4 dikurangi 3. Jadinya 2 pangkat 1. Oke. Jadi secara umumnya nanti bentuknya bisa kita tulis seperti ini. A pangkat M dibagi dengan A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Ya. Nah, yang perlu teman-teman ingat di sini adalah basisnya atau bilangan yang dipangkatkan harus sama. Nah, syaratnya juga sama seperti ini ya.
Jadi A-nya nggak sama dengan 0, kemudian M sama N-nya itu elemen bilangan bulat. Oke, seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut sifat eksponen yang berikutnya. Oke, kita lanjut sifat eksponen yang berikutnya. Jadi misalkan di sini kita punya sebuah bilangan berpangkat seperti ini teman-teman. Misalkan 2 pangkat 3, kemudian ini kita pangkatkan lagi 4. Nah, ini bisa kita jabarkan jadi gini, 2, nah pangkatnya tinggal dikalikan aja. 3 kali 4. Nah, sama dengan 2 pangkat 12. Ya. Secara umum bisa kita tuliskan sebagai berikut. Jadi misalkan A pangkat M, kemudian dipangkatkan lagi N. Ya. Nah, ini hasilnya adalah A pangkat M kali N. Oke, nah syaratnya apa? Syaratnya A-nya itu nggak boleh sama dengan 0, kemudian M sama N-nya itu adalah bilangan bulat. Elemen bilangan bulat. Oke, nah sifat yang keempat, misalkan kita punya perkalian dua bilangan, misalkan 3 kali 4 ya. Nah kemudian di sini kita pangkatkan misalkan 2. Nah, ini bisa kita jabarkan menjadi seperti ini, teman-teman. Jadi kita pangkatkan satu-satu ya, sini sama sini gitu ya. Jadi 3 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2. Oke. Nah, tapi hati-hati ya, kalau misalkan penjumlahan, nah itu nggak boleh ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita punya 3 plus 4 ya, pangkat 2, nah ini nggak sama ya dengan 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2. Jadi untuk penjumlahan sama pengurangan itu nggak bisa menerapkan sifat yang nomor 4 ini. Gitu ya. Kalau pembagian gimana? Nah, kalau pembagian juga bisa. Jadi misalkan kita punya 3 per 4, nah kemudian dipangkatkan 2, nah ini sama ya. 3 pangkat 2 per 4 pangkat 2. Sama dengan seperti ini teman-teman. Oke. Nah, jadi ini bisa aku tuliskan seperti ini. Misalkan kita tuliskan secara umum ya, bentuk umumnya. Jadi A kali B pangkat M, nah itu sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Atau kalau misalkan pembagian A per B pangkat M, nah itu sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M. Nah seperti itu. Syaratnya gimana? Syaratnya untuk yang pertama ini ya, itu A sama B-nya nggak sama dengan 0 dan M-nya itu bilangan bulat ya. M-nya elemen bilangan bulat. Oke, untuk yang ini teman-teman, untuk yang ini ya. Nah, untuk yang ini, kemudian untuk yang ini syaratnya B-nya nggak boleh 0, kemudian M-nya bilangan bulat. Nah, oke, seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut ke sifat yang berikutnya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi ke sifat eksponen yang berikutnya. Nah, di sini ada pertanyaan yang menarik. Misalkan di sini aku punya bilangan 4, kemudian aku pangkatkan 0. Nah, ini hasilnya berapa ini? Kalau dipangkatkan 0. Ada yang tahu? Ya, 4 pangkat 0 itu hasilnya adalah 1. Nah, sebagian dari teman-teman mungkin bingung, dapatnya dari mana? Nah, sebenarnya kita bisa pakai sifat eksponen yang ini tadi, teman-teman. Yang ini ya. Nah, yang pembagian bilangan berpangkat ya dengan basis yang sama. Oke, kita coba terapkan. Misalkan di sini kita punya 4 pangkat 3 ya, kita bagi dengan 4 pangkat 3. Nah, kalau kita menggunakan sifat yang ini tadi, yang ini ya, berarti kan pangkatnya kita kurangi kan ya. Jadi ini 4 pangkat 3 dikurangi 3. Nah, ini berarti 4 pangkat 0 ya. Nah, sedangkan kalau kita hitung secara biasa tanpa pangkat, kalau 4 kali 4 pangkat 3 kan berarti ya 4 kali 4 kali 4, ini juga 4 kali 4 kali 4 gitu kan. Nah, ini 64, ini juga 64. Hasilnya kan 1. Ya, jadi bilangan kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1. Oke. Nah, jadi kita bisa tulis secara umum seperti ini teman-teman. Nomor 5 ya.
Jadi kalau misalkan kita punya sebuah bilangan, let's say itu A, kemudian dipangkatkan 0, nah hasilnya adalah 1. Di mana di sini A-nya nggak sama dengan 0. Ya, nah ini sifat yang ke-5. Oke, aku tulis di sini sifat yang ke-5. Nah, ini aku hapus dulu ya. Nah, kemudian sifat yang berikutnya, misalkan kita punya bilangan berpangkat tapi pangkatnya negatif. Nah, gimana nih? Misalkan kita punya bilangan let's say 3, kemudian dipangkatkan negatif 2. Nah, ini hasilnya gimana? Nah, sama dengan sebelumnya, kita bisa pakai sifat yang nomor 2 ini ya, teman-teman, untuk mencari hasilnya. Misalkan di sini, kita tulis 3 pangkat 0 dibagi dengan 3 pangkat 2. Ya. Jadi kita coba rekayasa gitu ya. Ini kan menggunakan sifat yang nomor 2 ini, ya. Kita bisa kurangi pangkatnya, ya kan. Jadi ini 3 pangkat 0 dikurangi 2 atau 3 pangkat min 2. Ya. Nah, menggunakan sifat yang nomor 5 tadi, kalau bilangan dipangkatkan 0 kan hasilnya 1. Berarti ini bisa kita tulis 1 per 3 pangkat 2. Ya. 3 pangkat min 2. Nah, seperti itu kan teman-teman. Atau bisa kita balik, 3 pangkat min 2 sama dengan 1 per 3 pangkat 2. Nah, secara umum bisa kita tulis seperti ini. Jadi kalau kita misalkan punya A pangkat min M, nah itu bisa kita tulis 1 per A pangkat M. Nah, seperti ini teman-teman. Ya. Nah, jadi berubah menjadi 1 per. Nah, cuman pangkatnya nggak lagi negatif tapi positif. Ya, seperti itu. Nah, syaratnya adalah di mana ini A-nya nggak boleh sama dengan 0, kemudian N-nya itu adalah bilangan positif. Ya, N-nya adalah bilangan positif. Positif. Oke, ya. Nah, jadi kalau kita rangkum semuanya ya, jadi ada 6 sifat eksponen ya, aku tuliskan semuanya di sini teman-teman. Nah, ini ya, teman-teman coba lihat lagi, coba dipahami lagi dan dihafalkan. Oke, jadi ini adalah sifat-sifat eksponen untuk pangkat bilangan bulat. Oke, sekarang kita coba kerjakan latihan soal ya, supaya kita bisa menerapkan sifat-sifat eksponen yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oke, kita lihat dulu soalnya. Tentukan nilai P sedemikian sehingga persamaan berikut ini tepat. Oke, jadi kita disuruh mencari nilai P dari setiap persamaan yang ada di sini ya, teman-teman. Oke, kita mulai dari yang A. Jadi di sini kita punya 3 pangkat 4 ya, dipangkatkan lagi 2 sama dengan 3 pangkat P. Nah, kita bisa langsung pakai sifat yang keberapa ini? Nah, jadi yang ini ya, teman-teman. Jadi kalau ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya diapakan? Tinggal dikalikan ya. Jadi ini kita kalikan aja 4 kali 2 gitu kan. Sama dengan 3 pangkat P. Jadi 3 pangkat berapa teman-teman? 8 ya, sama dengan 3 pangkat P. Nah, di sini kan basisnya sudah sama ya. Jadi kita langsung bisa simpulkan bahwa P itu sama dengan berapa? Ya, P sama dengan 8. Oke, simple ya teman-teman ya. Sekarang kita lanjut yang B. B pangkat P dikali B pangkat 5 sama dengan B pangkat 9. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ini kan basisnya sama ya, bilangan yang dipangkatkan sama. Kemudian ini perkalian. Berarti pangkatnya diapakan? Ya dijumlah sesuai dengan sifat yang nomor 1 ini. Oke, jadi ini B P plus 5 sama dengan B pangkat 9. Nah, karena basisnya udah sama, kita bisa langsung simpulkan bahwa P plus 5 sama dengan 9, ya kan? P plus 5 sama dengan 9, jadi P-nya berapa? P-nya 4. Oke, simpel ya. Yang C, 3 pi pangkat
P sama dengan 27 Pi pangkat 3. Nah, gimana nih yang C? Ini kan ada dua bilangan yang dikalikan, 3 sama Pi. Kemudian dipangkatkan P. Berarti kita pakai sifat yang mana ini? Nah, yang ini kan? Jadi, A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Jadi pangkatnya artinya bilangan di sini dipangkatkan satu-satu kan? Nah, jadi ini sama ya. Jadi 3 pangkat P dikali dengan Pi pangkat P. Sama dengan 27 Pi pangkat 3. Nah, lanjutannya gimana ini? Nah, teman-teman bisa lihat nih ya. Ini kan sama-sama Pi ya. Kemudian ini pangkatnya P, ini pangkatnya 3. Nah, karena ruas kiri harus sama dengan ruas kanan, berarti kita bisa langsung simpulkan bahwa P-nya sama dengan berapa? Ya, P-nya sama dengan 3. Loh Kak, kalau aku mau lihatnya yang sebelah sini, boleh nggak? Boleh, ini 3, tapi ini 27, gimana nih? Nah, masih ingat nggak? 27 itu kan bisa kita ubah jadi bentuk pangkat juga. Ya, jadi 27 itu kan sebenarnya 3 kali 3 kali 3 atau 3 pangkat 3. Nah, jadi kita bisa tulis di sini bentuknya 3 pangkat P ya, 3 pangkat P kali Pi pangkat P sama dengan 3 pangkat 3 Pi pangkat 3. Nah, ini udah sama nih basisnya. Nah, kita tinggal lihat pangkatnya aja sekarang, berarti P-nya sama dengan 3. Sama aja ya dengan sebelumnya. Jadi bisa dicari dari 3 ya, bisa dicari dari Pi. Seperti itu teman-teman. Jadi jawabannya P-nya adalah 3. Oke, kita coba kerjakan soal yang berikutnya ya. Oke, kita lanjut soal yang berikutnya. Perintahnya kita disuruh menyederhanakan. Sederhanakanlah ekspresi berikut. Oke, jadi di sini kita masih tetap menggunakan sifat-sifat dari eksponen ya. Nah, gimana ini caranya? Pertama, teman-teman lihat dulu, di sini ada 2 pangkat 4, di sini ada 2 pangkat 3. Terus ini operasinya bentuknya apa? Pembagian, ya kan? Jadi kita bisa pakai sifat yang mana, teman-teman? Nah, yang ini ya. Oke. Jadi ini bisa kita sederhanakan menjadi 2 pangkat 4 dikurangi 3. Pangkatnya dikurangi. Ya. Karena ini basisnya udah sama. Terus bentuknya pembagian. Sebelahnya juga gitu. Berarti ini dikali. Ini 3 pangkat 6 dikurangi 2. Ya. Kemudian dipangkatkan 3. Kita sederhanakan dulu. Nah, ini 4 dikurangi 3, 1. Berarti 2 pangkat 1. Ditulis 2 aja seperti ini. Nggak apa-apa ya. Kalau 1 pangkatnya nggak ditulis, nggak apa-apa ya teman-teman. Terus dikalikan 3 pangkat 4. Nah, seperti ini. Terus dipangkatkan 3. Nah, dari sini kita bisa pakai sifat yang ini lagi ya. Ya, yang ini tadi. Oke. Jadi kita pangkatkan satu-satu. Jadi 2 pangkat 3. Oke. Dikali dengan 3 pangkat 4 dipangkatkan lagi 3 ya. Jadi ini tetap 2 pangkat 3. Nah, untuk yang ini kita pakai sifat lagi yang ini ya. Nah, yang ini teman-teman. Oke. Berarti ini dikali 3 pangkat 4 kali 3 12. Nah, jadi bentuk yang paling sederhana udah seperti ini. Ini nggak boleh pangkatnya kita tambahkan karena basisnya nggak sama. Ya, jadi berhenti sampai di sini. Oke, seperti itu ya, teman-teman. Sekarang kita coba lihat yang bagian B. Nah, ini dia yang bagian B. Oke, kita coba kerjakan ya. Jadi di sini kita punya 3U pangkat 3 dikalikan dengan V pangkat 5 ya. Kemudian dikalikan 9U pangkat 4 kali V. Kalau nggak ada berarti pangkat berapa? Pangkat 1. Nah, gimana nih cara menyederhanakannya? Nah, kita kalikan yang 3 dengan 9. 3 kali 9 berapa? 27. Ya, 27. Kemudian ini U pangkat 3 dikali U pangkat 4. Nah, basisnya kan sama, terus perkalian, berarti pangkatnya diapain? Ditambah ya. 3 tambah 4 tuh 7. 5 tambah 1 yang V, berarti berapa? 6. Ya, ini simple. Sudah ya, gitu doang, teman-teman. Nah, sekarang untuk yang C. Nah, sama seperti sebelumnya.
Oke, jadi aku tulis lagi dulu di sini n pangkat min 1 r pangkat 4 per 5 n pangkat min 6 r pangkat 4 terus dipangkatkan 2. Nah, jadi ini kita sendiri-sendiriin dulu deh. Misalkan ini 1/5 ya. Kemudian ini n pangkat min 1, n pangkat min 6. R pangkat 4, ini R pangkat 4. Ya, ini pangkat 2. Nah, jadi ini tetap 1/5. Oke. Ini pangkatnya kan tinggal kita kurangi. Min 1 dikurangi min 6 ya. Dikurangi min 6. Yang ini R pangkat 4 dikurangi 4. Terus pangkat 2. Ya. Nah, hasilnya jadi gimana? 1/5. Oke. Nah, min 1 dikurangi min 6 gimana? Hasilnya min 1 dikurangi min 6. Berarti min 1 negatif sama negatif jadi positif 6. Atau 6 dikurang 1 alias 5. Jadi ini n pangkat 5. Yang ini r pangkat 0 kan? R pangkat 0 itu berapa, 1 ya. Ya udah, dikali 1. Terus dipangkatkan berapa teman-teman? 2. Nah, gini kan? Ini aku hapus saja ya. Nah, ini bisa kita tulis kayak gini kan? N pangkat 5 per 5. Iya kan? 1 kali N pangkat 5 kali 1 kan tetap N pangkat 5. Nah, ininya kan 5-nya kan tetap. Terus dipangkatkan 2. Nah, di sini kita pakai sifat lagi ya. Yang ini teman-teman. Ya, jadi ini bisa kita tulis N pangkat 5 kali 2 per 5 pangkat 2. Oke. Jadi hasilnya N pangkat 10 per 5 pangkat 2, 25. Nah, seperti itu. Oke. Bisa ya, teman-teman ya.